Bab 11. Desa Rubah. Mao-Mao bisa merasakan mereka terbawa oleh arus. Goyangan ini. Ia bersandar di tiang, entah bagaimana berhasil menahan gelombang mual. Ia pasti berada di palka kapal, karena di sekelilingnya adalah muatan. Seluruh tempat berbau lembab dan pengap. Entah kemana kita pergi, kata Shisui, tidak terdengar terlalu khawatir. Tebakanmu sama baiknya dengan tebakanku. Mereka tidak dikekang, namun Suirei, masih dalam pakaian lelakinya, berjaga di luar. Mao-Mao dan Shisui tidak lagi berpakaian seperti dayang istana, melainkan memakai pakaian sederhana seperti yang mungkin dikenakan gadis desa manapun. Suirei sudah mencegah pertanyaan dari para pelaut di kapal dengan menjelaskan bahwa dua gadis muda itu akan dijual. Berpura-pura sebagai penyalur tentu saja merupakan penyamaran yang paling natural baginya. Alasan yang bagus untuk mengunci mereka di palka dan mencegah siapapun mengajukan pertanyaan. Mereka berada di kapal. Artinya, mereka tidak lagi di istana belakang. Mereka sudah di luar. Di klinik tadi, Mao-Mao sudah memutuskan untuk menerima syarat-syarat Suirei. Ia sendirian dan tidak berdaya, dan jika ia memilih untuk melawan, perempuan itu mungkin akan membungkamnya secara permanen. Dengan kata lain, ia tentu saja tidak semata-mata tertarik oleh pikiran tentang obat kebangkitan itu. Terima kasih banyak. Jadi Mao-Mao membiarkan Suirei membawanya pergi. Para Kasim terlalu sibuk bekerja untuk memperhatikannya, dan bagaimanapun, seorang dayang istana yang berjalan-jalan bukanlah hal yang tidak biasa. Suirei membawanya ke tempat tidak jauh dari tempat mereka pertama kali menemukan si kucing Mao-Mao, dekat di belakang tembok. Mao-Mao akhirnya mulai bernapas sedikit lebih lega. Shenlu berjaga sementara Suirei mengubah sesuatu pada tempat suci itu. Selama momen singkat itulah Mao-Mao mencoret-coret pesannya dalam alkohol pada kertas. Ia menyembunyikan barang-barang itu dalam lipatannya saat mereka pergi. Shisui berkata, Mao-Mao, membuat ia salah menuliskan karakter kedua dan membuatnya sulit dibaca. Ia baru saja mencelupkan lebih banyak alkohol ke jarinya, berharap bisa menulis ulang pesan itu, ketika Suirei menoleh. Mao-Mao dengan cepat memasukkan kertas itu ke dalam lekukan pohon di dekatnya, menekan catnip di atasnya untuk menahannya. Aku benar-benar berharap ayahku memperhatikan itu, pikirnya. Jika apapun yang ia lakukan berhasil menarik sedikit perhatiannya, maka ia tidak akan berhenti sampai ia berhasil menelusuri sisanya. Begitulah adanya ia. Sayangnya, satu-satunya orang yang telah melihat Mao-Mao mengambil catnip adalah Dokter Abal-Abal, sehingga ia kurang yakin bagaimana semuanya akan berhasil. Bukan salah si Abal-Abal, ia memang begitu adanya. Namun itu tidak memberikannya kenyamanan. Di bawah tempat suci itu ada lubang yang cukup besar untuk orang masuk ke dalamnya. Setidaknya jika tidak ada yang lain, akhirnya ia tahu bagaimana si kucing bisa masuk ke istana belakang. Itu tampak seperti lorong air yang suram dan tidak terawat, namun ukurannya tampak agak besar untuk itu. Mao-Mao berspekulasi bahwa siapapun yang membangun sistem air bawah tanah itu pasti telah membuat beberapa jalur pelarian darurat sekalian. Mereka melewati terowongan keluar istana belakang, di mana kuda dan kereta sudah menunggu mereka. Mereka langsung pergi ke pelabuhan. Kemudian mereka berlayar ke laut, dan kini Mao-Mao sedang terguncang-guncang menuju entah kemana. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada kita. Mao-Mao bertanya-tanya apakah ada hal yang perlu ia lakukan, melirik ke Shisui. Bisakah ia memikirkan cara untuk mereka berdua melarikan diri bersama? Kurasa tidak, pikirnya, menarik layar perahu yang tergeletak di dekatnya. Itu berdebu dan kaku, namun ia bisa menggulungnya untuk membuat bantal yang lumayan. Sepertinya akan ada kutu, meskipun, jadi ia memukulinya dengan cukup keras, sebagian hanya untuk membuat dirinya merasa lebih baik.
Ketika mereka memberikan pakaian baru kepadanya, mereka menyita semua alkoholnya. Satu-satunya yang tersisa adalah tusuk rambutnya yang masih ada di rambutnya. Mengantuk? Tanya Shisui. Ya. Aku juga. Ia meletakkan kepalanya di tepi layar, dan kemudian untuk sekali ini, si bawel yang terkenal itu tidak mengeluarkan suara. Kapal itu tampaknya sudah meninggalkan laut dan memasuki sungai. Bau semburan air berkurang, digantikan oleh aroma tanah yang semakin terasa. Mereka berganti kapal 2 kali seiring sungai menjadi semakin sempit, dan ketika mereka akhirnya mendarat, ternyata mereka berada di tengah hutan. Sungai mengalir langsung ke dalamnya, dan seseorang telah membangun dermaga di dalam hutan. Saatnya berjalan, kata Suirei, dan Mao-Mao serta Shisui mengikutinya. Tangan para gadis itu sudah diikat dengan tali, terlalu tebal untuk dilepas tanpa pisau. Bersama Suirei, mereka ditemani oleh 2 pria yang tampak jelas seperti penjaga. Ada tali atau tidak, Mao-Mao ragu mereka bisa melarikan diri. Ini tidak masuk akal sama sekali. Dari posisi matahari dan cara suhu turun, kapal itu jelas sudah melakukan perjalanan ke utara. Namun saat mereka berjalan menembus hutan, ia merasa dirinya semakin hangat, dan kelembapan yang tidak dapat dijelaskan memasuki udara. Ke sini. Suirei, masih dalam penyamarannya, tampak seperti pangeran yang baru berjalan keluar dari gulungan dongeng. Ia bisa menjadi pasangan yang sempurna dengan Shisui yang cantik dan muda, setidaknya jika yang terakhir ini bisa berhasil bersikap lebih sopan santun. Shisui, pada bagiannya, melihat ke sana ke sini pada semua serangga yang berseliweran saat mereka berjalan. Mao-Mao suka berpikir bahwa ia tidak separah Shisui, namun ia tidak kalah dalam memperhatikan herbal dan rumput-rumputan menarik di sepanjang jalan. Lamunannya terganggu ketika Suirei terkejut mundur dan kemudian bergeser ke kiri. Ada apa dengannya? Pikir Mao-Mao. Shisui langsung bergeser ke kanan. Mao-Mao menatap keduanya, bingung. Kemudian seekor ular merayap keluar dari antara pepohonan, besar dan gemuk dalam persiapan menghadapi musim dingin yang mendekat. Apakah ia takut ular? Itu masuk akal. Tidak peduli seberapa tenang seseorang mungkin bertindak, pasti ada 1-2 hal yang mengganggu mereka. Namun cara Shisui bereaksi itulah yang benar-benar menarik perhatian Mao-Mao. Itu mungkin kebetulan semata, namun Mao-Mao mulai membentuk firasat yang sangat kuat. Hampir sebelum ia menyadari apa yang ia lakukan, Mao-Mao sudah melangkah keluar dari jalur dan meraih reptil yang menggeliat itu. Sebelum para penjaga bisa bergerak, ia melemparkannya ke arah Suirei. Ular itu jatuh tepat di kakinya. Perempuan itu mulai jatuh terlungkup, wajahnya pucat seperti maut. Mao-Mao, seru Shisui, langsung meraih ular itu dan melemparkannya menjauh lagi. Ia mengelus punggung Suirei. Perempuan yang menyamar itu tampak aneh, pupilnya melebar dan napasnya datang dalam tarikan pendek. Yah, ini tidak bagus, pikir Mao-Mao. Ia mendekati dan menyentuh punggung Suirei. Ia tidak mengusapnya, melainkan menepuknya dengan pelan, dalam dia mendorongnya untuk bernapas mengikuti ritme itu. Napas Suirei perlahan-lahan melambat. Para penjaga bergerak ke arah ketiganya, namun Shisui mengangkat tangan untuk menghentikan mereka. Itulah saat Mao-Mao yakin. Apa yang kamu pikir sedang kamu lakukan? Tanya Suirei ketika ia akhirnya tenang. Sekadar sedikit usil. Terlihat lebih dari itu. Suirei berdiri dan melihat-lihat sekeliling, menghembuskan napas lega ketika ia yakin tidak ada lagi ular di sekitarnya. Jadi kamu dan Shisui saling kenal, kata Mao-Mao. Suirei berhasil tidak bereaksi secara terang-terangan terhadap tuduhan ini. Aku tidak tahu kamu sedang bicara tentang apa. Kurasa Shisui menerima pendidikan yang lebih tinggi dari yang ia perlihatkan. Dan ia sesekali menunjukkan tanda-tanda latar belakang yang baik.
Seseorang seperti dirinya tidak akan pernah melakukan pekerjaan suruhan seperti mencuci. Ia hanya akan berkeliaran di kamar mandi, memberikan pijatan, menyukai serangga, dan tidak memberikan petunjuk tentang siapa dirinya sebenarnya. Ada banyak pembantu seperti itu. Sama seperti kamu, kata Suirei. Sama seperti aku, ya? Rupanya ia sudah melakukan pekerjaan rumahnya tentang siapa Mao Mao. Kurasa kamu pasti sangat terkejut ketika seekor kucing muncul dari terowongan rahasiamu, kata Mao Mao kepada Shisui. Begitu terkejutnya sehingga dalam tergesa-gesamu untuk menangkapnya, kamu membiarkan dirimu ditemukan oleh dayang istana lain. Haha. Kamu memang tajam, Mao Mao, Shisui tertawa. Jadi kamu sedang berusaha memastikan. Tapi, tolong, jangan melempar ular lagi. Kakak perempuanku benar-benar membenci ular. Shisui menggaruk pipinya dengan salah satu tangannya yang terikat. Untuk pertama kalinya, Mao Mao mengira ia melihat ekspresi Suirei melunak. Aku sudah bilang namamu terlalu sederhana, katanya seolah menegur perempuan yang lebih muda itu. Tidak ada rasa waspada dalam nada suaranya. Sebaliknya, ia tampak tidak terganggu bahwa Mao Mao sekarang mengetahui rahasia mereka. Ah, tidak ada gadis lain yang memperhatikannya, kata Shisui. Banyak dari pembantu dengan kedudukan paling rendah yang buta huruf dan tidak akan memikirkan banyak tentang nama orang lain. Bahkan jika mereka bisa membaca, mereka berasal dari berbagai penjuru, dan bahkan mungkin tidak semuanya membaca nama tertentu dengan cara yang sama. Shisui mungkin mengandalkan asumsi-asumsi itu ketika memilihnya. Langkah yang berani. Mao Mao hampir mengatakan sesuatu yang lain, namun kemudian berpikir lebih baik. Ia masih belum yakin. Ia memutuskan untuk melewatkannya untuk saat ini. Mao Mao pertama kali bertemu Shisui di dekat tempat mereka menemukan si kucing. Pada akhirnya, mereka tidak pernah mengetahui bagaimana si Mao Mao, kucing, masuk ke istana belakang, namun jika ia masuk melalui terowongan rahasia, itu akan menjelaskan banyak hal. Ketika mereka keluar dari jalur air bawah tanah yang lama, Mao Mao memperhatikan seekor kucing yang tinggal di dekat sana. Si Mao Mao, kucing, pasti pernah tersesat dan masuk ke terowongan suatu kali ketika Shisui sedang mencari lorong. Kemudian ada fakta bahwa latar belakangnya tampak terlalu terpoles untuk sekadar seorang pembantu. Shisui agaknya sudah berusaha berhati-hati untuk menjalankan perannya, namun ia tidak cukup berhati-hati. Lagi pula, ia mungkin tidak mengharapkan ada orang yang mengawasinya sedekat yang Mao Mao lakukan. Dan ketika Shisui mulai mengajak Mao Mao dan Xiaolan ke pemandian, alasan yang sempurna untuk menjalin kontak dengan Suirei, yang menyamar sebagai salah satu kasim yang membawa air mandi. Ia sudah mempermainkan mereka semua. Kurasa aku bukan mata-mata yang baik, kata Shisui. Hanya perlu lebih berhati-hati lain kali, Mao Mao meyakinkannya, namun banter ringan itu tidak mengubah posisinya. Ia masih tidak tahu apa yang direncanakan kedua orang lainnya terhadap dirinya. Apakah mereka ingin menggunakanku sebagai alat tawar terhadap dia? Ia memikirkan si ahli strategi berkacamata tunggal itu dan langsung mengerutkan kening. Berbicara tentang langsung masuk ke sarang ular. Tidak ada yang baik bisa keluar dari itu. Apakah mereka tidak menyadari itu? Mengapa kamu ikut bersama kami? Jika kamu sudah mengetahui semua itu, tanya Suirei. Mengapa kamu membawaku? Jawab Mao Mao. Tentu saja ia boleh mengucapkan komentar kecil yang sembrono ini. Ia didorong oleh kesadaran bahwa mereka tidak akan membunuhnya di sini dan sekarang. Suirei tidak berkata apa-apa, melainkan hanya melanjutkan berjalan. Mao Mao mengikutinya. Tampaknya masalah itu akan disimpan untuk sementara waktu. Mereka setidaknya memotong tali yang mengikat tangan Mao Mao, bukan karena ia sekarang bebas untuk mencoba melarikan diri,
namun karena segala upaya melarikan diri jelas tidak ada gunanya. Mereka berbaris menembus hutan, menginjakan ranting dan dedaunan kering di bawah kaki, sampai sesuatu yang menyerupai rumah terlihat, diapit oleh apa yang tampak seperti ladang. Pepohonan mulai menipis, dan kemudian mereka bisa melihat tanah lapang yang dikelilingi palisade kayu. Sebuah desa tersembunyi? Begitulah tampaknya. Ia tidak pernah menyangka akan menemukan permukiman manusia di sini di dalam hutan, namun itulah kenyataannya. Lengkap dengan penghalang untuk menjauhkan binatang liar. Palisade itu membentang di sekeliling-keliling desa, membuatnya tampak cukup mirip dengan istana belakang, meski dalam skala yang berbeda. Suirei mengeluarkan kain merah dari lipatan jubahnya dan melambaikannya 3 kali kepada seseorang yang berdiri di menara pengawas. Sesaat kemudian, gerbang terbuka dan jembatan diturunkan. Suirei memimpin Shisui dan Mao Mao masuk ke dalam desa. Mao Mao langsung disambut oleh udara yang pengap dan panas. Pantas saja hawanya hangat. Ia melihat uap di mana-mana, mengepul dari saluran air yang membelah-belah desa. Kota pemandian air panas. Ya. Mengapa lagi kita membangun desa di sini? Kata Shisui. Yah, begitulah. Selain lokasinya yang agak tidak biasa, desa itu tampak seperti kota pemandian air panas manapun. Desa itu dipenuhi bangunan-bangunan biasa, dan orang-orang yang mengenakan jubah ringan dan membawa handuk berjalan ke sana ke sini. Satu di antaranya sangat menonjol. Orang asing? Orang ini mengenakan kerudung di kepalanya, namun postur tubuh dan tampilan rambut mereka memperjelaskan bahwa mereka bukan dari daerah sini, kesan yang dikonfirmasi oleh aksesori bergaya barat yang mereka kenakan. Namun yang benar-benar menarik perhatian Mao Mao adalah pengikat di rambut yang mengalir dari bawah kerudung itu. Itu adalah pita merah yang mengingatkannya pada para utusan yang pernah datang ke negeri ini. Ia baru saja berpikir masa iya, ketika, terganggu oleh pikirannya, ia menabrak seseorang. Hei, kamu pikir kamu sedang apa? Lawannya adalah seorang anak, jauh lebih kecil darinya. Anak yang menjengkelkan, mungkin baru di ambang remaja. Apa yang kamu kira akan terjadi, berdiri di sana melamun seperti itu? Mao Mao marah, siapa yang tidak? Jika ini adalah kawasan hiburan, ia sudah memberikan ketukan yang bagus di kepalanya, namun entah bagaimana ia berhasil menahan diri. Ia akan menjadi yang dewasa di sini. Menariknya, si bocah berdebah itu menerima ketukan di kepala bagaimanapun juga, tanpa perlu Mao Mao melakukan apa-apa. Aduh, anak itu meraung. Kamu yang salah karena tidak melihat kemana kamu pergi, Shisui memberitahunya. SIS. Jadi si bocah berdebah itu mengenalnya. Dalam sekejap, ia sudah melupakan segalanya tentang benjolan di kepalanya, berlari-lari mengelilinginya seperti anak anjing yang bersemangat. Hei, dan itu Suirei. Ada apa dengan pakaian itu? Terlihat keren sekali di kamu. Diam, sentak Suirei, namun si bocah berdebah itu bertingkah seolah tidak mendengarnya. Nenek bilang aku tidak akan bertemu kalian berdua lagi, tapi kurasa ia cuma menggodaku. Aku sudah seharusnya tahu. Si bocah berdebah itu mungkin bersikap buruk, namun ia tampak berasal dari keluarga baik-baik. Ia mengenakan pakaian yang layak, dan rambutnya ditata dengan benar. Sepasang gigi depan yang ompong membuatnya terlihat sedikit lucu, meskipun begitu. Oh, aku tahu. Ini soal festival, kan? Itulah mengapa kalian pulang ke rumah, bukan? Festival dimulai besok. Kamu benar, waktunya sempurna, kata Shisui, melihat-lihat desa dengan senyum polosnya. Sekarang setelah mereka menyebutnya, Mao Mao menyadari bahwa kertas-kertas berwarna dan lentera kertas perayaan tergantung dari atap-atap bangunan di sekitar mereka, dan selain orang-orang yang mengenakan jubah ringan, yang jelas adalah tamu pemandian,
semua orang tampak sibuk mempersiapkan sesuatu. "Apakah kamu sudah punya lampionmu?" tanya si bocah berdebah. "Kami baru saja tiba." "Ada yang bagus tersisa," kata Shisui. "Ikut aku saja," jawabnya, dan memimpin Shisui dengan tangannya lebih jauh ke dalam desa, meninggalkan Mao Mao mengikuti di belakang. Ia membawa mereka ke sebuah bangunan yang indahnya tidak sepadan dengan bangunan-bangunan polos di sisa desa. Mao Mao pikir itu mungkin milik kepala desa, namun rupanya itu adalah penginapan, seperti yang dinyatakan oleh papan tanda yang rumit di luarnya. Alasan tempat itu dibuat tampak begitu mengesankan, Mao Mao tebak, pasti karena ia berfungsi sebagai pemandian untuk tamu-tamu penting. Ini memang tampaknya adalah tujuan yang Suirei maksudkan untuk membawa mereka, karena ia menyambut tuan rumah yang menjawab dengan sopan, bahkan dengan bungkuk-bungkuk. Jadi mungkin memang itu salah satu utusan. Tepat di luar penginapan, Mao Mao melihat tandu dengan konstruksi yang tidak biasa, dan mengira ia mengenali salah satu pria yang merawatnya. Ia pernah menjadi salah satu penjaga para utusan. Tapi apa yang ia lakukan di sini? "Kamu sedang bertanya-tanya apa yang dilakukan utusan itu di sini, bukan?" kata Suirei saat ia mengambil kunci dari penjaga penginapan dan kembali ke mereka. Mao Mao memandanginya, menahan rasa terkejut. "Lucu sekali kamu bahkan tahu soal itu," katanya, memilih sindiran sarkastis daripada sekadar, "ya. Hanya karena aku sudah mati tidak berarti aku tidak punya pekerjaan yang harus dilakukan," jawab Suirei. Apakah itu sebuah lelucon? Sangat tidak biasa untuknya. Suirei tampak entah bagaimana berbeda dari perempuan dingin yang Mao Mao kenal sebelumnya. Mungkin kematian sudah mengubahnya. Ia masih merenungkannya saat mereka memasuki penginapan. Ia dibawa ke sebuah kamar yang begitu mewah sehingga seseorang bertanya-tanya bagaimana ia bisa sampai ke tengah hutan seperti ini. Kamar itu dibagi menjadi 3 area, 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Salah satu kamar tidur berisi 1 ranjang, yang lainnya 2. Yang di kamar beranjang 1 berkanopi, yang tampaknya mengisyaratkan bahwa kamar itu untuk tuan, yang lainnya untuk para pelayan. Shisui menuju kamar si bocah berdebah. "Ikut, Mao Mao." Sejujurnya, Mao Mao tidak menginginkan apa-apa selain menjatuhkan diri di salah satu ranjang dan tinggal di sana, namun ia pikir ia tidak bisa begitu saja menolak permintaan ini. Suirei rupanya punya hal lain yang harus ditangani, namun tentu saja ia tidak mau meninggalkan Mao Mao sendirian. Ketika mereka keluar ke halaman dalam, mereka menemukan si bocah berdebah sedang memerintahi sekelompok pembantu, rupanya mempersiapkan sesuatu. "Apakah ini sudah cukup, Tuan Muda?" "Ya, kurasa begitu." Mao Mao melihat ke sana dan menemukan bermacam-macam topeng dan bundel tanaman berbunga. Topeng-topengnya semua berbentuk wajah rubah, dan sementara ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil, semuanya berwarna putih bersih. Rumput-rumputan termasuk ilalang, bulir padi, dan gandum soba, bersama dengan tanaman lampion yang tidak sedang musimnya. Yang terakhir ini sudah lama layu, namun belum kehilangan warnanya, masih tetap cerah. Shisui tersenyum dan mengambilnya. Si bocah berdebah itu tertawa malu dan mengusap area di bawah hidungnya. "Aku tahu kamu menyukai itu, Sis," katanya. "Aku kerja keras menemukannya." "Iya dong. Maksudmu para perempuanlah yang melakukannya." Mao Mao memperhatikan topeng rubah putih itu. Diukir dari kayu, permukaannya diamplas dengan hati-hati. Ada kuas dan pigmen di dekatnya. Tampaknya kamu seharusnya mengecat topeng sesuka hatimu. Shisui berkata, "Terima kasih, itu memang benar. Tapi bukan kamu yang menemukannya, kan, Qiou?" Ia sudah mengambil kata-kata tepat dari mulut Mao Mao. Si bocah berdebah yang bernama Qiou itu tampak semakin malu,
berpaling ke arah para pembantu dan bergumam, "Terima kasih." Hoh, jadi ia punya sisi yang setengah pantas juga. Mao pikir ia mungkin bisa mempromosikannya dari bocah berdebah menjadi sekadar bocah nakal. Bagus sekali. Shisui meraih si bocah dan menggosok kepalanya dengan bersemangat. Aduh. Aduh. SIS, sakit. Si bocah itu tidak terdengar terlalu kesal, meskipun mungkin karena ia sedang terjepit ke dada Shisui. Ia mungkin masih anak-anak, namun ia juga, yang pasti, adalah makhluk berjenis kelamin pria. Mao memalingkan wajah dari adegan yang menggemaskan itu dan mulai mengecat salah satu topeng rubah.